Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Untuk materi kali ini konsep dasar tindakan keperawatan tentang penggunaan alat dan desinfektan alat kesehatan. Oke, baik langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama, itu ada penggunaan alat kesehatan. Jadi penggunaan alat kesehatan ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa alat kesehatan itu termasuk instrumen, aparatus, mesin, implan yang mengandung obat. Jadi digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, dan meringankan penyakit. Selain itu juga untuk merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Penggunaan alat kesehatan. Jadi penggunaan alat kesehatan ini menurut Permenkes nomor 220 menjelaskan jika alat kesehatan atau juga disebut alkes merupakan barang instrumen termasuk tiap komponen bagian atau perlengkapan yang diproduksi, yaitu dapat digunakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang satu, pemeliharaan perawatan kesehatan. Jadi di sini pemeliharaan dan perawatan kesehatan ini gunanya untuk mendiagnosis, penyembuhan atau pencegahan penyakit dan kelainan keadaan badan atau gejala pada manusia. Yang kedua ada pemulihan perbaikan atau perubahan fungsi badan atau struktur badan manusia. Yang ketiga ada diagnosis kehamilan pada manusia. Jadi di sini digunakan untuk pemeliharaan selama hamil dan setelah melahirkan, termasuk pemeliharaan bayi. Yang terakhir itu ada usaha mencegah kehamilan pada manusia yang tidak termasuk golongan obat. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu pengelolaan alat kesehatan. Pada dasarnya alat kesehatan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada penggolongan alat medis berdasarkan fungsi. Di sini ada peralatan medis, contohnya kayak seperti beberapa instrumen yaitu USG, CT scan, MRI atau X-ray. Ada juga yaitu ECG. Yang kedua ada peralatan non medis, contohnya keperluan cuci tangan, generator. Itu contoh untuk beberapa peralatan non medis. Penggolongan alat medis berdasarkan sifat pemakaian. Jadi di sini ada peralatan yang habis dipakai, contohnya seperti spuit, plester, kasa, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada peralatan yang dapat digunakan terus-menerus, contohnya seperti termometer, tensimeter, urinal, ataupun pispon. Yang ketiga, penggolongan alat medis berdasarkan kegunaannya. Jadi yang pertama ada sistem gastrointestinal, itu berupa NGT, kateter kanul. Yang kedua DHT seperti otoskop dan rhinoskop. Yang ketiga ada sistem reproduksi seperti kateter, dan instrumen ginekologi. Yang keempat ini ada dentalog atau alat gigi. Yang kelima itu ada kardiovaskuler seperti ECG, layar monitor, dan banyak jenisnya. Untuk selanjutnya bisa ditambahkan lagi untuk sistem ambulan atau bantu gerak seperti kursi beroda dan kruk. Untuk terapi seperti blue leaf dan alat fisioterapi. Penggolongan alat medis berdasarkan umur peralatan, yaitu yang tidak memerlukan perawatan itu ada alat kesehatan satu kali pakai. Ada juga alat kesehatan habis pakai dan alat kesehatan dengan
unit rendah seperti alat suntik, termometer, pinset, dan gunting. Kalau yang satu kali pakai contohnya seperti jarum suntik ya, atau spuit. Alat-alat yang penting. Alat-alat yang penting ini alat dengan waktu penyusunan lebih dari 5 tahun, seperti peralatan laboratorium dan peralatan di ruang bedah. Untuk alat-alat berat dengan waktu penyusunan lebih dari 5 tahun. Ini di mana alat ini ditempatkan, misalnya X-ray, alat sterilisasi, perlengkapan dapur, dan pencucian. Penggunaan alat medis berdasarkan macam dan bentuk. Jadi di sini ada alat-alat kecil, contohnya ada spuit, jarum, kateter, film X-ray. Untuk alat perlengkapan rumah sakit itu contohnya ada meja operasi, autoclave, sterilizer, lampu operasi, unit perlengkapan gigi, dan genset. Untuk alat-alat laboratorium itu ada alat-alat gelas dan lain-lain. Untuk alat radiologi itu ada X-ray, MRI, CT scan, dan PET. Untuk yang terakhir yaitu penggolongan alat menurut sifat bahan. Jadi bahan dasarnya logam, itu contohnya seperti pinset, gunting, dan jarum heading. Untuk yang kedua itu bahan dasar karet, yaitu ada kateter, sarung tangan, dan NGT. Yang ketiga ada bahan dasar linen, itu contohnya seperti spray, sarung bantal, dan selimut. Untuk bahan dasar kaca itu contohnya ada termometer dan tabung reaksi. Untuk yang terakhir yaitu bahan dasar kertas, contohnya adalah status pasien. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Untuk tugasnya yang wajib kalian kerjakan itu tugas uji kompetensi halaman 21 sampai 25 di lembar uji kompetensi siswa. Selamat mengerjakan, jangan lupa nanti selesai mengerjakan tugas kalian bisa di-share melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka seperti dahulu kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.